suka mengaku-ngaku Tuhannya Yahudi. Kau sebut Elohim tuh Tuhannya Yahudi tuh. Kau akui, kau harus bangga bahwa Yesus sebagai Tuhan. Aku akan hormati. Enggak, Dari Pak, tadi bisa aku nggak tunggu, ganti-gantian, kau Pak? nggak pernah berbangga memiliki Tuhan, yaitu Yesus. Nggak pernah bangga kau, Yahudi Bisa aja. ganti-gantian Kau nggak, Pak? pelintir pula maknanya. Aduh, takut. Ya udahlah, saya turun aja lah. Saya nggak diberikan waktu Ya karena jangan turun lah, kau bertobat itu. Doa Ustadz Rosario. Unggul Doa penakut. Ustadz Unggul Rosario. penakut nggak mau ganti-gantian. Doa Rosario, kau malu mengakui Yesus sebagai Tuhan. Malu Ya kau udah, Demian. saya Doa turun aja Rosario ya. 33 kali. Ini Pak Unggul takut loh. Saya karena takut. Gak Saya turun ada aja. di bawah ini, di bawah Yesus sebagai Tuhan. Terpujilah Yesus. Itu mereka bangga loh bertuhankan Yesus. Kamu gak ada Ya bangga-bangganya udah, kalau saya menuhankan Yesus. kalau nggak mau Doa ganti-gantian, gini Rosario kawan-kawan 33 ya. kali. Terakhir nih. Bertobat kau. Gak Gini mau ya, kawan-kawan mengakui Yesus muslim ini sebagai mereka Tuhan. itu nggak punya mental, makanya mereka itu takut gitu. Tadi aku tungguin gak ada kebanggaannya Yesus sebagai Tuhan. Apa sih ini anak? Loh, Tuhan Yahudi kau banggakan. ketuhanan Yesus itu lebih bisa dipercaya daripada ketuhanan Allah. Kalian tuh nggak bisa membuktikan Allah Iya, sebagai Tuhan tapi gitu kau loh. nggak pernah menyatakan bahwa Tuhanku Yesus mau apa lo? Nih lari Kau ke nggak Yesus apa, kan dia nggak Demian. bisa Itu buktikan, dia nggak bisa keimananmu. buktikan ketuhanan agamanya gitu loh. Dia takut. Nggak Coba apa-apa. bisa nggak orang Yang Islam membahas malu ketuhanannya? Nggak bisa. adalah Demian Mereka tidak nggak bisa mengakui membahas ketuhanan Yesus agamanya, nggak bisa. Tuhanku. Nah, nggak mau mengakui dia. Tuhan Yahudi aja dia Nah, lari ke Yesus. bangga-banggakan. Ada. Nggak ada. Nah, tidak ada. Terus Iya, kemudian yang oke. kau perintil adalah Mesias kau jadikan Tuhan. Kemudian kau pemahaman Yahudi tidak ada namanya Tuhan itu menunjul menjadi manusia, kau pelintir jadi manusia. Kau Nggak ada. nyari mengais-ngais dalil-dalil dari perjanjian lama, kau kais-kais, kau cari-cari itu pembenaran akan membuat Yesus. Yesus sebagai Mesias oke lah, bisalah kau cari, kau kais-kais, tidak apa-apa, boleh. Karena memang itu bisa jadi ada, tetapi kalau untuk menjadi Tuhan itu tidak ada. Nggak ada. Mesias Iya, yang oke. ditunggu Saya oleh tangkap orang-orang ya. Yahudi itu adalah seorang manusia yang dari kalangan Yahudi, bukan dari kaum Lewi, Iya, bukan siap, dari siap, bangsa siap. mungkin Arab, lahir di Nazaret. Lahir di Nazaret berarti itu bukan orang Yahudi. Kalau dia Yesus itu orang Nazaret, lahirnya di Nazaret, ya kan? Jadi mereka tidak mau mengakui itu Yesus itu adalah keturunan Lewi, bukan keturunan Yahudi. Kalau menurut silsilah Siti Maryam. Siti Iya, Maryam oke. itu bukan dari Kepanjangan bro, Yahudi, kepanjangan. bukan keturunan Yehuda gitu. Makanya mereka Iya. menolak. Kepanjangan, Apalagi kalau kepanjangan. mengaku sebagai Tuhan gitu. Tapi kalau mengaku sebagai anak Tuhan bolehlah. Dalam Iya, konteks iya, iya. anak Tuhan itu adalah orang yang menyembah kepada Tuhan gitu, sebagai seorang Iya, nabi. oke. Kepanjangan bro, kepanjangan. Kalau dalam itu Islam, aja kau jawab, harus kau jawab. iya. Kalau dalam Islam anak Tuhan itu nggak boleh karena haram. Gini bro, saya tanggap ya. Kalau kau ngomong tentang Yahudi, itu kan tafsiran mereka, bukan ayatnya. Tapi yang saya ngomong kan ayat gitu loh. Mesias adalah Adonai Tzidkenu itu kan bukan tafsiran, itu kan ayat. Jadi yang lebih benar yang mana? Yang lebih benar adalah ayat. Seperti tadi kan, Yahudi tidak pernah mengimani Tuhan bisa menjadi manusia. Faktanya kan di Torah ada. Secara letterlek, yang bilang malaikat kan mereka, bukan ayatnya. Ayatnya mengatakan itu Elohim. Kejadian 18 dia mengatakan itu adalah Yotifat Elohim ya, ayatnya. bukan Yesus ya. Bukan, Itu sebentar, Tuhannya jangan- Yahudi ini, loh. potong lagi kan. Tuhannya Yahudi itu. Terlalu terguncang loh, takut Kau loh. memelintir Orang itu, menjelaskan. kau mentafsirkan di situ Takut, Yesus, bukan penakut, Yesus ah. itu. Penakut ah. Jangan pelintir-pelintir Tuhannya Jangan orang kau takut lah. aku pula. Jangan Kau akui takut lah, Tuhanku, jangan kau nggak takut, bangga jangan takut lah. bertuhankan Yesus. Kok takut sih? Kok nggak bangga sih bertuhankan Yesus? Bingung. Nggak, kok takut Gue ya? Kok salut takut loh ya? sama orang-orang Yesus Aduh, Tuhanku. takut. Bangga gitu loh. Ini Tadi nggak katanya pernah bangga. ganti-gantian. Ini Tuhannya ketahuan kan. Yahudi yang dibanggakan. Kenapa nggak Tuhan Ini Yesus? ketahuan takut umatnya murtad makanya dipotong Loh, ini loh. aku kan bilang benar. Ada nggak orang Kristen yang malu Nggak, mengakui bilang bahwa aja, Yesus sebagai bilang Tuhan? aja kau takut Kan nggak ada. umatmu murtad makanya kau potong gitu Enggak. kan. Bilang aja. Aku nggak bilang apa-apa. sama buaya Syakur, Pak, kalau nggak takut murtad, Bapak pakai kalung salib, lalu khotbah Jumat di gereja. Gue dikik. Berarti kan itu kemunafikan. Gue Nah, bilang ini kan langsung tuh sama mengalihkan. buaya Syakura. Waktu saya dipotong, dia suruh ngomong pakai tadi saya salib. diam. Iya, makanya jangan suka mengaku-ngaku Tuhannya Yahudi. Kau sebut Elohim tuh Tuhannya Yahudi tuh. Kau akui, kau harus bangga bahwa Yesus sebagai Tuhan. Aku akan hormati. Nggak, Dari Pak, tadi bisa aku nggak tunggu, ganti-gantian, kau nggak Pak? pernah berbangga
memiliki Tuhan, yaitu Yesus. Nggak pernah bangga kau, Yahudi bisa aja. ganti-gantian Kau nggak, Pak? pelintir pula maknanya. Aduh takut. Ya udahlah saya turun aja lah. Saya nggak diberikan waktu Ya karena jangan turun lah, kau bertobat itu. Doa Rosario. Ustadz Unggul Doa penakut. Ustadz Rosario. Unggul penakut nggak mau ganti-gantian. Doa Rosario. Kau malu mengakui Yesus sebagai Tuhan. Malu kau udah, dengan saya doa turun Rosario aja ya. 33 kali. Ini Pak Unggul takut loh. Saya karena takut. Gak Saya turun ada aja. di bawah ini, di bawah Yesus sebagai Tuhan, terpujilah Yesus. Itu mereka bangga loh bertuhankan Yesus. Kamu nggak ada bangga-bangganya. Ya udah, kalau saya menuhankan Yesus. Kalau nggak mau ganti-gantian, Doa Rosario gini kawan-kawan 33 ya, kali. terakhir nih. Bertobat kau, nggak Gini mau ya, kawan-kawan mengakui Yesus muslim ini sebagai mereka Tuhan. itu nggak punya mental, makanya mereka itu takut gitu. Tadi aku tungguin nggak ada kebanggaannya Yesus sebagai Tuhan. Apa sih ini anak? Loh, Tuhan Yahudi kau banggakan. Ketuhanan Yesus itu lebih bisa dipercaya daripada ketuhanan Allah. Kalian tuh nggak bisa membuktikan Allah Iya, sebagai Tuhan. tapi gitu kau loh. nggak pernah menyatakan bahwa Tuhanku Yesus mau apa lo? Lari ke Yesus kan dia nggak bisa buktikan, dia nggak bisa buktikan ketuhanan agamanya gitu loh. Dia takut. Nggak apa-apa. Bisa nggak orang Islam membahas ketuhanannya? Nggak bisa. Demian Mereka tidak nggak bisa mengakui membahas ketuhanan Yesus agamanya, nggak bisa. Tuhanku. Nah, nggak mau mengakui dia. Tuhan Yahudi aja dia lari ke Yesus. bangga-banggakan. Kita nanya Bodoh tentang benar. Allah, dia lari ke Yesus kan. Dia bilang orang menuhankan manusia itu kan apa namanya nggak masuk akal dan Aku sebagainya. nggak pernah bilang menuhankan manusia. Aku Nah, bilang kau sedangkan malu. dia Nggak menuhankan, mau dia bertuhankan menuhankan. Yesus. Kau Dia minta menuhankan diselamatkan, tapi kau Tuhan yang malu diciptakan oleh Muhammad. mengakui Yesus sebagai Dia Tuhan. menyalahkan Yesus sebagai Di Tuhan, bawah tapi ini dia loh hebat Tuhan tuh. kan, Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Hebat. Kristen di bawah Jangan- hebat. jangan Yesus takut lah, nggak usah Maha penakut kuasa. lah. Yesus Tuhanku. Pada luar biasa di bawah Demian nggak ada satu pun memuji Yesus. Allah ciptaan Muhammad nggak bisa dibuktikan nih, nggak bisa dibuktikan. Iya nggak apa-apa, itu pendapatmu, argumenmu. Bukan pendapatku, emang kenyataannya begitu. Nggak peduli. Yang Udah aku buktikan. tanya kenapa kau Nah, nggak nggak bisa bangga kan, nggak bisa Yesus dibuktikan. sebagai Tuhan. Nggak bisa dibuktikan kan, lari Nggak ke perlu Yesus kan. dibuktikan, nggak perlu dibuktikan. Nah, Yang aku tanya, nggak bisa dibuktikan. Kenapa kau nggak bangga Nggak bisa bertuhankan dibuktikan, Yesus? nggak mau dibuktikan, tapi nggak bisa, emang nggak bisa, nggak ada. Nggak perlu dibuktikan karena kitabnya Yahudi saja Karena nggak yang ada, kau karena nggak butuhkan ada. untuk menuhankan Karena Yesus. nggak ada, Kau karena nggak ada bukti pelintir. ketuhanan Allah. Kau Karena Allah itu pelintir. bukan Tuhan. Kau pelintir. Karena Allah itu bukan Tuhan, makanya nggak bisa Terserah. dibuktikan. Kau berkata Allah bukan Iya. Tuhan, silakan. Tapi Nah, aku ayo tanya, buktikan. apakah Coba, Yesus buktikan, Tuhanmu? buktikan. Buktikan Apakah Allah Yesus disembah Tuhanmu? oleh orang-orang terdahulu sebelum Islam. Apakah Buktikan. Yesus Tuhanmu? Buktikan Demian. Allah sudah disembah Demian, sebelum adanya Islam. Nanti Buktikan dong. malam bertobat. Coba buktikan baca doa Allah Rosario telah disembah 33 oleh para nabi kali, sebelumnya sebelum adanya minta Islam. maaf Coba. kepada Bunda Maria Buktikan yang susah Allah telah payah disembah 9 sebelum bulan adanya mengandung Islam. dan melahirkan, tapi kau nggak akui Buktikan, dia buktikan sebagai Tuhan. Allah sudah disembah, buktikan Allah sudah disembah sebelum adanya Muhammad. Bisa Allah nggak kan kau dibuktikan? nggak percaya, tapi aku tanya sekarang. Nah, nggak bisa, Kau percaya pelin-pelan, Yesus pelin-pelan. sebagai Tuhan nggak? Pelin plan, nggak bisa jawab kan, pelin plan. Ya sekarang kau nggak Nggak bisa percaya jawab. sama Allah. Pelin-pelan. Ya, apapun penjelasannya kau nggak Nah. percaya. Pertanyaanku, Nggak bisa kenapa dibuktikan kau nggak lagi. percaya Ini udah Yesus kesempatan sebagai kedua. Tuhan? Kesempatan Yesus kedua sebagai ternyata Tuhan, nggak bisa percaya dibuktikan. Jangan kan Percaya nggak Yesus, Yesus Allah sebagai aja Tuhan? gini ya. Tadi kita udah buat perbandingan, ternyata Udah. Allah yang nggak bisa dibuktikan sebagai Tuhan loh. Yesus bisa, Allah nggak bisa. Boleh lah, aku iakan deh, aku Nah. iakan. Sekarang Yesus sebagai Tuhan, kenapa kau Ya malu udah, kita mengakuinya? tepuk tangan dulu. Tepuk tangan artinya Kenapa dia kau ngaku malu kan, mengakuinya? ngaku. Dia Kan ngaku kayak Allah, anak Allah kecil bukan nih, Tuhan. diturutin, Ngaku kan? tapi tetap bolak-balik doang. Justru yang paling krusial Sudah, tidak Demian? mau mengakui Yesus sebagai Tuhan. Kamu harus bangga Demian kalau Tuhan itu Tanya dari tadi Yesus lucu gitu. loh, Apakah gak sekarang pernah kasih dalil, membanggakan Yesus. apakah Adam itu pernah menyembah Yesus gitu ya? Adam, Nuh, Abraham, Musa, Yakub, Yakub, apakah pernah menyembah Yesus? Jangan Coba di-mute kasih dong. dalilnya. Loh pertanyaan saya belum dijawab. Sejak Kasih kapan dalil. para nabi menyembah Allah? Sejak kapan? Ada bang, Dulu, ada bang. pertanyaan tadi temanya tadi. Nabi siapa yang pertanyaan menyembah saya Allah, itu, coba? Kamu belum menjawab. Siapa Kamu belum nabinya? menjawab, Sebutkan kamu nabinya. nggak bisa menjawab. Apakah orang-orang Demian, sebelum Demian. zaman Islam sudah menyembah Allah? Kan nggak ada buktinya tuh. Sebentar. Emang di dalam PB Sebentar, ada nabi-nabi. Kitab siapa tuh yang kau baca? Kencang dulu Demian.
Jangan nanti Di PB pun nggak ada, di PB pun nggak ada tuh. Buktikan bahwa Para nabi, Adam itu para rasul menyembah menyembah Yesus. Allah. Coba Jangan kasih bukti di numpang sama PL. kitab Jangan Yahudi dong. jangan menjawab dengan pertanyaan, tapi jawab dengan data sesuai iman kalian. Masa jawab dengan pertanyaan kan nggak konsisten itu. Orang nanya kok Mau malah nanya dijawab balik. ya, mau dijawab, tapi kau jawab Iya. nanti juga, oke? Ya dijawab dulu, dijawab. Buktikan di luar Ya. Quran. Oke. Jadi kalau di luar Quran artinya kan kita mau pakai apa? Sejarah. Sejarah mana yang kok ketawa? Katanya harus di luar Quran apa di dalam Al-Quran nih? Nah, pasti plan, pasti. Iya, sekarang kamu mau dijawab pakai apa? Sebutkan dong, banyak di luar Quran. Jangan Apa itu? ketawa-tawa Demian Oke, Polan. sebutkan di luar Quran apa? Iya, Quran menjelaskan begini. Kau tidak, Quran kau tidak menjelaskan bisa begini. jawab di mana ayatnya Adam itu menyembah Yesus itu. Sebentar, nggak Bang, ada. sebentar. Coba Jangan tanya. jangan jangan Kau boleh jawab dengan ngais-ngais di pertanyaan. Perjanjian lama nggak apa-apa. Kau Jangan boleh- jawab dengan pertanyaan. Jangan kamu jawab boleh dengan pertanyaan. mengais kita perjanjian lama nggak apa-apa. Tapi Loh. jangan kau pelintir ya. Jangan Nanti jangan Elohim nanti nanya, kau rubah jangan jadi jawab Yesus dengan gitu. pertanyaan. Tidak boleh jawab dengan pertanyaan, itu namanya nggak Iya. jawab. Jangan tanya ayat, bro, percuma. Dia udah terbiasa. Enggak, saya nggak bereksegesis. ngomong ayat. Silakan buktikan Enggak, sesuai tadi dengan kan arkeolog. pertanyaannya ayat terus. Bukti-bukti manuskrip kuno ataupun prasasti bahwasanya Allah ini sudah dikenal sebelum zaman Muhammad. Ya, Ya, jawabannya. pertanyaan sama. Aduh. Jawaban yang sama. Aduh, Coba kau buktikan Rio. arkeolog mana Rio yang dijawab mengatakan loh, bahwa Rio, Adam itu Rio. pernah menyembah Jangan nanya Yesus. balik. Coba silakan. Jangan nanya balik, orang nanya kok nggak bisa dijawab malah nanya balik. Nah, sama pertanyaan berarti sama tuh. Bukan Kau bertanya tapi kau tidak bisa membuktikan itu apa maksudnya? bukannya dijawab malah nanya Kau balik, tidak kan kacau nih. Loh, kamu nggak bisa menjawab pertanyaan, kau bertanya. Gimana? Pertanyaan saya yang belum dijawab loh. Pertanyaan saya yang belum dijawab loh, malah nanya balik. Loh, kamu itu dari tadi ngalor ngidul Duh, jadi jam apa nggak ini? bisa menjawab pertanyaan gitu. Ya udah, sekarang Kamu itu coba nggak jawab. menjawab pertanyaan. Jawab tanpa Di mana bertanya. Yesus pernah disembah sama Adam menurut data PL maupun Jawab dulu, arkeolog Pak. siapa? Jawab Biar dulu, orang-orang jawab pintar nggak dulu. apa-apa. Gini Pak, Ya, saya kalau gini, juga akan kalian jawab kalian kalau kau itu bisa kalau kita menjawab. nanya tentang Islam, mereka larinya ke Kristen. Mereka ini nggak bisa jelaskan iman mereka gitu loh. Kita nanya tentang Islam, larinya ke Kristen. Nanya Islam, larinya ke Yahudi. Nggak pernah bisa dijelaskan itu iman mereka sendiri gitu. Cobalah Loh, kalian jelaskan kamu keimanan sendiri, kalian. Gini. Kamu tadi mengatakan di luar kitab untuk menjawab. Sekarang kamu mengambil kitab PL, kau sebut sebagai bukan kitabmu. Tapi ketika untuk nubuatan Yesus, kau bilang itu. Jawabannya kitab mana kamu. Pak? Jawabannya mana Tapi Pak? kau tidak bisa menjawab. Gak dijawab berarti. lagi loh. Gak dijawab nih. Mana jawabannya? Malah pelin-pelan loh. Loh, Ya udah, kau nggak gini bisa aja, jawab. gini aja. Kami bersandarkan pada kitab suci Al-Quran. Tidak ada jawaban ketika di luar Al-Quran. Itu dulu, ya. Itu jangan Namun- ditanya ayat benar-benar lanjut. Nanti dia kita tanya sekarang gantian. Betul. Ayo, Nah, Bang Ali. di dalam Pak Alif, Al-Quran Pak Alif. itu sebentar dulu, bro, sebentar. Ini jawaban, bro. Ini jawaban. Nah, di dalam Islam jelas di dalam ayat Al-Quran mereka mengenal siapa nama Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ah. Ya. Nah, ketika Islam sudah begitu, maka kalau kau tanya di luar Islam, ya itu tidak menemukan data. Oke. Nah, kalau kamu ke dalam pertanyaan ini juga bisa berlaku dibalik kepadamu. Saya nggak akan minta di luar kitab suci, di dalam kitab suci aja deh. Biar lebih jelas. Contoh, siapa Tuhannya Abraham? Apakah Abraham sudah mengenal siapa nama Tuhannya? Iya, Itu benar. Oke, saya tanggapi apa ya, begini. Mau pakai dalil atau saya langsung aja biar nggak lama-lama Pak. Ibaratnya begini ya, saya sambil buka dalil saya jelaskan ya Pak ya. Ibaratnya saya mengatakan bahwa orang Hindu mengenal nama Tuhannya, nama Tuhan kami yaitu Yesus. Nah itu kan namanya klaim teologis, tapi nggak bisa dibuktikan tuh. Sama seperti orang Islam mengatakan mereka tahu nama Tuhannya itu Allah, tapi kan nggak bisa dibuktikan. Kenapa? Kalau nama Tuhan itu gini ya, jangankan
di abad ke-7 ibaratnya begini. Ketika orang kok enggak bilang Tuhan kok nih. Ada firmannya kok. Ini sebentar Pak. Sebentar. jangan dibawa kemana-mana, bro. Gini loh, kita berusaha dikerucutkan, diringkaskan. Jangan dibikin ini apa, diumbang-ambing lagi. Enggak. Gitu. Jangan mengusutkan benang yang terurai. Lanjut. Iya. Jawabannya. Pertanyaan saya kan tadi sederhana. Siapa Tuhannya Abraham? Abraham? Dia sudah mengenal belum siapa nama Tuhannya? Ya, Kalau sebentar. Yesus mah belum mengenal loh. Akan dirinya juga kepada Musa. Biblos Betseba kali Tuhannya Abraham. Enggak ada kok. Kalau di Quran ada itu. Iya, nggak oke, usah saya lari bacakan keluar. ayatnya. Makanya tadi Saya salah bacakan ketika ayatnya ya, bertanya sebentar. di luar kitab. Jangan di luar kitab, di dalam Iya, kitab dia oke. aja. Saya bacakan ya. Kejadian 21 ayat 33. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Betseba dan memanggil di sana nama Yotevave. Jadi Abraham itu dia itu udah tahu nama Tuhan. Nama Tuhan itu bukan cuma baru ada sejak zaman Abraham. Kejadian 4 di zaman Adam dan Hawa, nama Tuhan itu sudah disebut. Dalam imannya orang Yahudi bisa dibuka Kejadian 13. Kejadian 13 Kamu ayat bisa 1. baca Keluaran berarti 6 ayat Tuhanmu 3. namanya- Coba Demian. Ya sebentar, Salah tuh, nanti salah tuh, sebentar, salah. Pak, sebentar dulu ganti-gantian dong. Kalian ngomong saya diam. Dulu ayat ya, ayat jangan tafsir. Kau berpegang Ini ayat. kepada ayat tadi. Loh, kau bilang. sebentar Pak, sebentar dong. Kejadian 21 ayat 33 itu ayatnya Pak. Nah gini ya Pak, ya. Dalam keyakinan orang Yahudi bisa dibuka dalam tafsiran terasi. Kejadian 13 ayat 1. Kok tafsir? Nah, ini lagi nih, Tadi nih. kau membanggakan Ini Pak, Bapak mau gak? Nggak bisa dong, yang konsisten. Takut loh, dia takut saya ngomong loh. Kau Takut ganti-gantian. Kau pelin-pelan. Tadi kau mana yang benar? Ayat Takut atau tafsir? ganti-gantian loh, Aku takut bantu kau. ganti-gantian. Benar Demian Takut ayat. ganti-gantian. Sekarang kau bawa tafsir. Sekarang Itu bukan gini, tafsir. dia bawa tafsir. Sekarang Bukan ditafsirkan Pak, terkait aduh, Abraham bukan gini. ketemu Ganti-gantian dulu malaikat. Pak. Kejadian dulu. 21 Kamu tadi kan- ayat 33 bukan Iya. tafsir Pak, itu ayat. Silakan. Iya, Dicek- jadi nama gini dicek Pak, satelit semua nabi, ayatnya. gini Pak, sebentar saya jelasin ya. Semua nabi itu mengenal nama Tuhan, bahkan ada banyak sekali nabi-nabi yang menggunakan nama Tuhan seperti Sakaria. Nah, itu ada kata Yah di belakang, itu konstrak daripada nama Tuhan, bukan Sakarilo. Nah, dan Oke, misalkan sekarang Yehosua. Sebentar. Tuhanmu ganti Jangan ya, dipotong Demian. dulu dong. Enggak, kok kalian takut sekali ya? Soalnya kamu absurd. Enggak, nanya bukan. namanya Kamu yang Yesus, nggak mau kamu kasih ganti-gantian. nama Kamu yang Yahweh. takut. Sebentar dulu, Kasih sebentar. nama Yahweh Tuhanmu. Sebentar dulu, saya Berarti sejak Tuhanmu kapan saya bukan ganti? Yesus. Sebentar dulu Pak, ganti-gantian bisa nggak sih? Atau gini aja Pak, kita pakai tema aja gimana? Karena selalu saya mau ngomong itu dipotong terus. Ya cakep, Pak cakep pakai timer karena banyak muslimnya head to head aja biar nggak seperti dikeroyok. Tapi kamu yang konsisten Demian. Ih, Ada konsisten yang dong, bisa saya timer selalu. nggak? Bang Saya Amir, selalu timer konsisten, Bang Pak. Amir. Pokoknya kita pegang ya pertanyaan Bang Alif, siapa nama Tuhan Abraham? Kemudian yang kedua, aku mendukung kamu. Ayat sama tafsir mana yang benar? Aku jawab Demian jawab ayat, aku setuju. Ayat, jangan tafsir. Ayo lanjut Bang Amir. Nah, Iya. 3 menit saya duluan ya Pak ya. 3 menit saya duluan Pak. kapan? Mau Ustaz Alif aja ya, biar nggak terkesan dikeroyok, kasihan kamu sendirian. Bentar. 2 menit aja deh, biar nggak Berapa? kelamaan Demian. Berapa menit? 3 Pak. 3 menit 3. aja ya. Iya. Dia minta 3 katanya, ya udahlah. Tapi jangan panjang-panjang Demian, ku males kalau kepanjangan eksegesis Kan doang. sesuai time Pak, sesuai time loh. 3 menit. 3 menit apa 2 menit? Kok terbalik sih? Bentar. Aduh. Sama si Demian 30 detik aja lah Demian, kok 30 detik. Loh, takut. Keluarkan aja ayatnya, langsung 3 menit. dibaca gitu. Kok 3 udah 3 menit, menit. amburadul kau. 3 menit Iya, kasihan. Udah 30 detik. 3 menit. 30 detik sama Demian dia Bang menjawab Amir 30 pertanyaan Ini detik. kok Bang. yang bukan host kok yang Nggak ngatur apa-apa. ya. Heran saya loh. Nggak apa-apa. Yang bukan host Nggak tapi apa-apa. ngatur. Nggak- Oke, Kau oke, banyak oke, oke. asumsi, muak aku. Banyak asumsi Iya, iya. 3 dong. menit Kasih menjawab 3 menit, pertanyaan soalnya kalau- siapa nama Tuhan Abraham. Silakan Demian. Tuh, mana tadi hilang lagi.
Ya, silakan Pak Amir, Ayo. time-nya. Enggak, Pak. Oke, silakan. Iya, oke. Ngoceh Begini situ. ya. Jadi Kejadian 21 ayat 33. Lalu Abraham menanam sebuah pohon tamariska di Betseba dan memanggil di sana nama Yotevave, Elohim yang kekal. Silakan dibacakan baik-baik dalam bahasa aslinya. Saya nggak perlu bacakan bahasa aslinya, nanti lama gitu loh. Kemudian dalam Kejadian 4 ayat 1, nama Tuhan itu bukan baru dikenal di zaman Abraham saja, tapi sudah sejak zaman Adam. Kenapa? Karena manusia dari awal itu gunakan bahasa suci Ibrani, bukan bahasa Arab gitu. Jadi Adam, Hawa itu bahasa Ibrani. Hawa itu kan artinya kan hidup gitu. Itu kan bahasa Ibrani. Bahasa Arab kan Hawa kan bukan hidup. Kemudian kata Adam, Adam itu kan berasal dari kata Adama, itu bahasa Ibrani juga yang artinya tanah atau debu. Jadi akar katanya hanya bisa dipahami dalam bahasa Ibrani. Kemudian nama-nama nabi. Ada banyak sekali nabi-nabi yang menggunakan nama konstruk nama Tuhan seperti Sakaria. Ya, itu adalah konstruk dari Yotevave. Kemudian Yehuda, Yehosua, Yeremia, Yehonia, itu kan semuanya kan nama-nama Tuhan itu, bukan apa ya? Kalau gini loh. Misalkan ya nama Tuhan Allah itu pernah dikenal, pasti bisa diketahui gitu loh, misalkan dari prasasti atau dari gramatikal atau dari manuskrip. Faktanya kan nggak bisa, tapi kalau nama Tuhan yang saya jelaskan ini kan dari nama-nama para nabi saja itu bisa dijelaskan secara gramatikal. Jadi kalau Bang Ali tanya ke saya, siapa nama Tuhan itu, Pak? Siapa nama Tuhan Abraham? Kejadian 21 ayat 33, bukan Allah, tapi Yotevave. Yesaya 43 kalau saya nggak salah, 42 atau 3 ayat 8. Ani Yotevave Husemi, aku Yotevave, itulah namaku. Keluaran 3 ayat 15. Nama Tuhan Yotevave, dan nama Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya, nggak berubah dia. Kemudian Ulangan ayat 6 ayat 4, Sema Yisrael, Yotevave Elohinu Yotevave Echad, dengarlah Israel. Yotevave Tuhan kita. Yotevave itu satu, nama Tuhan itu cuma satu. Dalam tafsiran Yahudi pun begitu. Gini ya, saya nggak pernah menolak tafsiran kalau nggak bertentangan dengan ayat saya terima, tapi kalau tafsiran bertentangan dengan ayat saya tolak. Di dalam keseluruhan Tanakh, nama Tuhan itu cuma satu dan nggak pernah berubah. Nama ini yang disebutkan dari zaman Adam. Kejadian 4 ayat 1, Hawa menyebut nama Tuhan Yotevave. Kemudian Abraham memanggil nama Tuhan Yotevave. Kejadian 21 ayat 33. Nama Tuhan itu nggak pernah berubah sampai di zaman Musa. Musa berseru, dengarlah hai Israel, Yotevave Tuhan kita, Yotevave Echad. 1 Tawarik 16 ayat 26 dikatakan, ilah bangsa lain adalah berhala, tetapi Yotevave yang menjadikan langit. Tuhan selain Yotevave adalah berhala. Ingat ya, nama Tuhan itu satu. Tuhan di luar Yotevave adalah berhala. Saya ulangi sekali lagi, masih 12 detik. Tuhan di luar daripada nama yang Echad itu, yang satu itu, Yotevave, adalah Berhala. Termasuk Yesus juga berhala menurut Demian. Silakan Bang Alif. Pak hostnya parah nih hostnya. Hostnya jangan ikut campur Lain host. Yotevave adalah Bisa hostnya berhala. ikut debat nggak boleh Apalagi host. yang namanya Yesus Nggak Siapa boleh yang ikut campur. berhala. Nanti Silakan. Demian nangis loh. Oke, baik. Ustaz Ali. Saya sedikit mungkin nanti kawan yang lain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Bisa mengutip jangan salah satu. nanti dia framing dikeroyok. Biarin nama Ustaz Alif aja, lanjut. Waduh, oke baik. Bersilakan. Saya mengutip dulu Bismillahirrahmanirrahim surat Al-Baqarah ya, ayat 132. Wa wasobiha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya bani innallaha astofa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama, menggunakan kalimat innallaha astofa lakum. Sesungguhnya Allah, kata Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya, telah memilih
untuk kalian semua ad-din, maka agama, maka kalian janganlah mati kecuali kalian menjadi seorang yang muslim, berserah diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jelas. Kenapa saya bertanya di sini? Nah, ini yang sangat lucu adalah ketika mempermasalahkan bahwa Tuhannya para nabi itu bukan Allah, kata Demian ya, mempertanyakan. Makanya saya mengambil literatur sesuai dengan kitab suci kami. Nah, di sini jelas bahwa para nabi itu mengenal Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Demian tadi mengutip kitab, namun dia tidak mau membacakan di Keluaran 6 ayat 3, Demian. Itu yang saya tanyakan, saya baca. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Hashem, di situ kan Yod He Vav He ya, aku belum menyatakan diri. Abraham tuh belum mengenal nama Tuhannya. Ini kan firman Tuhan juga. Artinya di sini Abraham belum mengenal nama Tuhannya. Kalau tadi kau mengatakan bahwa Tuhannya adalah Yod He Vav He dan lain sebagainya, ya jelas berarti kalau gitu juga Tuhannya Abraham tuh bukan Yesus. Yesus itu kan manusia, apalagi di luar itu kan berhala. Lah Yesus manusia loh. Itu nggak bisa dipungkiri ya. Bisa dikatakan berhala juga. Jadi sebenarnya kamu itu Yahudi atau Kristen, Demian? Saya jadi agak bingung. Kamu tuh Kristen dalilnya tapi argumennya selalu pakai Yahudi. Aduh, sorry. Ya, aku mengerti beberapa itu. Makanya di sini jelas dikatakan bahwa kepada Abraham itu Tuhan belum menyatakan namanya. Abraham itu belum tahu. Berarti Abraham belum tahu siapa nama Tuhannya. Ini ada di kitab Keluaran 6 ayat 3. Makanya tadi saya mempertanyakan di situ gitu loh. Nah, kalau di dalam Islam jelas konsisten para nabi itu dari awal sampai akhir, dari dulu sampai sekarang, sampai zaman, dari zaman berbakal, namanya Allah, tidak ada yang berubah. Makanya kan di Al-Quran jelas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nggak ada yang berubah di dalam Islam. Kalau Demian tadi sedang memperjuangkan Yod He Vav He dan sedang menjatuhkan Yesus, karena di luar Yod He Vav He berhala bilangnya. Oke, terima kasih. Iya. Habis Dia nggak bangga dengan Yesus sebagai Tuhan. Ya, 3 menit silakan Pak Amir. Udah kan? Udah tuh. Ya, begini, Yesua atau Yesus artinya Yod He Vav He menyelamatkan. Artinya orang Kristen di sini, kita itu tidak pernah menyembah berhala seperti orang Islam menyembah ilah lain. Yesaya 43 ayat 11, Anochi Adonai ve'ein mi balade Mosia. Akulah Yod He Vav He, tidak ada Mosia atau juru selamat selain daripada aku. Jelas sekali ayatnya. Jadi kalau kita menerima Yesus adalah Mosia, maka kita tidak bisa memungkiri bahwa dia adalah Yod He Vav He. Kenapa? Bahkan namanya sendiri artinya kan Yod He Vav He menyelamatkan. Itu artinya Yod He Vav He. Sua itu akar katanya adalah Yase, artinya keselamatan. Sedangkan Allah itu kan nama yang berbeda gitu loh. Yesua kan nggak berbeda dengan Yod He Vav He. Itu satu-satu akar katanya gitu loh. Allah kan berbeda. Jadi yang menyembah ilah lain atau Tuhan lain kan orang Islam, bukan orang Kristen, bukan orang Yahudi. Nah, sekarang kita ngomong tentang Keluaran 6 ayat 3 dia. Gini ya. Kalau kalian mengatakan konteksnya adalah Tuhan itu belum menyatakan diri, di zaman Muhammad baru menyatakan diri, itu berbeda dengan Quran. Kenapa? Quran menjelaskan semua nabi mengenal Allah, Musa mengenal, semua nabi mengenal, termasuk Ibrahim. Nah, ayat ini berbicara tentang Tuhan menyatakan diri dengan kekuasaannya. Kenapa? Karena kalimatnya mengatakan begini, tetapi namaku, aku belum menyatakan diri, bukan aku belum menyatakan namanya. Nah, di ayat selanjutnya menjelaskan tentang kekuasaannya, bahwa dia menyatakan namanya dengan kekuasaannya, itu belum pernah. Dia menyatakan namanya dengan kekuasaannya, itu baru di zaman Musa. Di zaman Abraham itu nggak pernah. Seperti contohnya, Tuhan memberikan 10 tulah kepada orang Mesir. Tuhan melakukan mujizat-mujizat yang besar seperti membelah laut, sehingga menyeberangkan orang Yahudi masuk ke tanah Kanaan, itu kan nggak pernah. Baru ada di zaman Musa, itu maksud ayatnya. Kau bisa bacakan juga dalam tafsiran dari Yahudi tentang ayat itu. Sesuai dengan gramatikal bahasa Ibrani. Kalau bahasa Indonesia, itu mungkin bisa disalahpahami, tapi kalau bahasa Ibrani enggak. Nah, kemudian poin yang ketiga, kau mengatakan begini Bang Alif ya. Para nabi itu menyembah Allah, tapi berdasarkan Al-Quran kan. Begini loh. Tidak ada satupun bukti arkeolog, jangankan dari Alkitab lah. Kalau zaman Yesus itu kan abad pertama, zaman Musa kan 15 sebelum Masehi. Jangankan itu, abad-abadnya terlalu jauh gitu loh. Coba dibuktikan pada abad ke-5, pada abad ke-4 yang nggak beda jauh dengan Muhammad, bahwa kata Allah ini pernah dikenal. Misalkan penemuan arkeolog. Ada nggak penemuan arkeolog atau naskah-naskah atau apa ya, prasasti-prasasti yang membuktikan bahwa Allah itu pernah eksis? Itu nggak pernah ada gitu loh. Nama Tuhan yang kami sembah itu bisa dijelaskan secara gramatikal, bahkan bisa dipahami dengan nama-nama para nabi. Misalkan orang Islam mengenal yang namanya Nabi Sakharia. Sakharia itu artinya apa? Mereka nggak tahu tuh.
kata Sakharia, Nabi Sakharia hanya bisa dipahami dalam gramatikal bahasa Ibrani. Sakhar itu artinya mengingat, bahasa Arabnya sikir. Sedangkan Yah itu konstruk dari nama Tuhan. Jadi kalau misalkan nama Tuhan itu Allah, seharusnya kan nih Sakharullah gitu loh, bukan Sakharia. Artinya bahwa Allah itu nggak pernah dikenal. Para nabi itu nggak pernah menyembah Allah. Habis waktu saya ya. Habis waktumu Demian, Tareset di sini Demian. Lu kok langsung turun semua? Kemana semua itu? Langsung grup 4 nih. Jadi gini, terkait dengan pernyataan dari ini lagi dari chat ya. Nanti Bang Alip ya, Kang Alip. Dari Demian tadi menyatakan Tuhannya Israel ya berarti di situ. Dan di situ kan menyatakan Tuhan gak akan berubah selama-lamanya. Gak akan berubah selama-lamanya. Tapi di dalam kekristenan jadi Yesus. Coba jelaskan bahwa Tuhannya umat Kristen tidak akan berubah yang memakai Tuhan dari PL atau Bani Israel. Monggo Bang Alif, start mulai, monggo. Ya, ada beberapa hal yang menarik ini. Saya sebenarnya secara tidak langsung saya tidak menemukan jati diri dari Kristen seorang Demian. Dan tadi mengutip beberapa perubahan nama. Loh, kalau masalah Yesua itu adalah nama Tuhan yang menyelamatkan. Nama para nabi itu identik dengan nama Tuhan, bro. Contoh ada nama Yeremia, ada nama Yesaya. Yesaya itu kan Tuhan yang menyelamatkan juga. Bukan berarti dia itu Tuhan, tetapi dia itu kan tangan kanan Tuhan atau penyelamat manusia karena menerima firman Tuhan, mengajarkan tentang kebaikan. Dan ini sebenarnya yang menariknya adalah saya setuju dengan umpama denganku itu Tuhannya kan gitu, bahwa tidak dari zaman purbakala tidak ada yang sama denganku dan sebagainya. Tetapi kamu bergeser ke keyakinan masalah bagaimana juga menjadi sebagai manusia. Itu kan kontradiksi dengan pernyataan Tuhan itu sendiri. Nah, satu lagi tadi, aduh saya jadi agak lupa ini. Tapi oke lah, waktunya udah mau habis. Aduh jadi lupa bentar ya tadi. Kan ada beberapa poin pernyataan Demian. Nggak saya catat sih. Oh iya, ya bahkan Musa sendiri itu kalau merujuk kepada bahasamu di Keluaran 7 jelas Musa malah jadi Tuhan loh. Engkau menjadi Allah atas Firaun. Nah itu kan gimana? Apa Musa nggak kau tuhankan juga gitu? Inilah kebingungannya Tuhanmu di dalam kitabmu. Makasih. Iya. Oke, 3 menit. Silakan Demian tunjukkan bahwa Tuhannya Israel tidak berubah digantikan dengan orang Kristen. Kalau konten menetapkan Al-Quran tetap. Kalau di dalam biblosmu dari Yahweh menjadi Yesus. Silakan. Iya, oke, saya tanggapi ya Bang Alif ya. Di mute Ardi. Oke, gini ya. Jadi dalam bahasa Ibrani, Elohim itu artinya Pak Amir, tolong diulangi time-nya dong. Soalnya si Ardi ini nggak mau Pada mute ya. bahasamu di Keluaran 7 Ardiansyah, tolong di mute dulu Ardiansyah. jelas Musa malah jadi Tuhan. Ardiansyah tolong di mute dulu, kalau nggak Pak Amir kick aja Pak Amir. Ardiansyah. Engkau menjadi Ya, sabar bro, ini masih H2H bro. Nanti kalau udah lepas H2H baru. Ini waktunya Demian, sorry bro ya. Lanjut di riset dulu Pak Bang Amir. Itu kan gimana? Apa? Waduh. Oke, Musa nggak kau wih masih ya? Apa ini? Loh. Bukan. Oh, Al-Hujjah kah? Al-Hujjah. Waduh. Oke, silakan. Iya, masih. Apa ini?
Tuhan bro, biar mereka selesai dulu, nanti baru kita saling bicara lagi. Ini waktunya Demian, kita hormati dulu. Silakan Bang Amir, kalau Demian sudah siap. Oke, Demian sudah siap, meluncur, tunjukkan bahwa Tuhannya umat Kristen tidak berubah dari awal sampai ke PB. Monggo. Enggak, ini kayaknya suaranya dari sekitar kita aja gitu loh. Mungkin Pak Unggul kali ini, Pak Unggul. Tahu, cepat ngomong. Udah enggak ya? Ya udah di Mana gua selalu mute kok. Enggak ada. Lanjut Demian kalau udah siap. di reset Pak Amir, di reset. Oke, saya lanjut ya. Udah. Ya gini Pak Ali, jadi kata Elohim itu yang tadi disematkan kepada Musa itu artinya kan penguasa. Dalam definisi bahasa Ibrani, Elohim itu bukan artinya mentok pencipta, enggak. Penguasa juga bisa, jadi Musa itu menjadi penguasa atas Firaun, bukan menjadi Tuhan gitu Pak Alif. Nah kemudian masalah tentang nama-nama Tuhan yang disematkan juga kepada para nabi, kan itu kan kita berbicara masalah oknum gitu loh. Kalau para nabi kan jelas bukan Tuhan. Nah tapi kalau kita berbicara masalah Mesias itu kan harus dipahami bahwa dia sebagai juru selamat. Bahkan dalam konsep Yahudi pun yang menjadi juru selamat kan Mesias. Nah poinnya adalah Yesaya 43 ayat 11, yang menjadi Mosia atau penyelamat itu kan adalah Tuhan sendiri. Matius 1:21 malaikat mengatakan kepada Yusuf, engkau harus menamakan anak itu Yesua atau Yesus, sebab dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa Mesia. Kembali lagi kepada Yesaya, kitab Nabi Yesaya yang tadi, yang menjadi Mosia itu adalah Tuhan sendiri. Itu maksud daripada pemberian nama itu. Yang menjadi poin di sini kan bagus sekali Bang Alif sudah menjelaskan kan. Yesaya itu artinya Yotefapi menyelamatkan tuh. Jadi nama Tuhan itu bisa kita ketahui dari nama-nama para nabi. Misalkan nama Yesua kan Yesus. Dalam Islam kan diterjemahkan menjadi Isa. Isa itu artinya apa kan nggak ada artinya itu dalam bahasa itu, bahasa Arabnya. Dalam gramatikarnya kan nggak ada, hanya bisa dipahami dalam bahasa Ibrani. Jadi kalau mereka gunakan bahasa Ibrani, mereka nggak akan nyembah Allah. Orang Islam nggak akan nyembah Allah. Kalau mereka nggak rubah-rubah nama-nama para nabi seperti pakai kata Yesua, kemudian pakai kata Abraham, pakai kata nabi-nabi seperti kalau siapa namanya? Sakaria kan nggak dirubah kan? Nah, Sakaria kalau kita tanya sama kawan-kawan Sakaria itu artinya apa? Mereka nggak tahu tuh. Hanya bisa dipahami dalam gramatikal bahasa Ibrani. Jadi Sakar itu artinya mengingat, yaitu artinya Yotifafe, yaitu adalah konstrak. Jadi nggak ada nama Allah sedikit pun dari nama-nama para nabi. Kemudian dari gramatikal atau bukti-bukti prasasti seperti arkeolog itu nggak pernah ada. Makanya saya itu selalu tantang kepada kawan-kawan Muslim ini. Orang Kristen bisa membuktikan ketuhanan daripada Yesus, misalkan dari kitab Nevi'im tentang Mesias. Tapi kalau kita tanya kepada orang Islam, mereka nggak bisa membuktikan ketuhanan agamanya. Siapa yang bisa membuktikan Allah itu pernah eksis sebelum zaman Muhammad? Kan nggak ada. Jangankan di zaman Musa lah, jangankan di zaman Yesus lah. Di zaman abad ke-5 aja loh, dekat-dekat aja tuh. Muhammad kan abad ke-7 tahun 600 lebih gitu. Abad ke-5 atau abad ke-4, ada nggak bukti-buktinya Allah sudah eksis? Para nabi, orang-orang di Arab sebelum itu sudah menyembah Allah, pasti kan nggak mungkin nggak ada buktinya gitu loh. Atau nama-nama orang lah gitu loh, nama-nama para nabi. Nabi siapa sih yang ada nama Allahnya gitu loh. Biar saya bisa percaya bahwa Allah ini memang sudah dikenal dan disembah oleh para nabi. Karena semua orang itu bisa klaim, saya juga bisa klaim Krishna menyembah Allah, tapi Krishna menyembah Allah, Krishna menyembah Yesus kan, tapi kan kalau saya buktikan kan nggak bisa. Itu kan cuma klaim gitu. Demian, ternyata di sini Demian tidak bisa membuktikan konsistensinya Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan berubah. Karena umat Kristen mengganti nama Tuhannya orang Yahudi menjadi Yesus. Silakan Bang Alif, meluncur 3 menit. Ya kayaknya aku ini nggak lama ini, mulai agak ini Demian. Oke, mengenai nama-nama para nabi tadi, iya itu nama-nama para nabi kalangan Bani Israel. Nah, makanya kau sendiri yang membuat saya bingung. Saya sih udah nggak bingung ya. Kau sendiri nama Tuhannya malah pakai bahasa Yunani. Ini yang bikin bingung deh. Mohon maaf ini ya, menggunakan kata Yesus. Padahal saya bilang tadi kata sus itu kalau merujuk kepada bahasa Ibrani artinya malah kuda.
Jadi kamu sendiri sedang menghinakan nama itu. Nah, apalagi ya yang namanya Tuhan itu kalangan Bani Israel yang sudah mengatakan tidak pernah berubah dan lain sebagainya, tiba-tiba di zamannya abad pertama malah dirubah semuanya dengan konsep ke-Yunanian kayak gitu. Nah, itu yang mulai bermasalah, ketidakkonsistenan. Tapi kamu dalam perspektif Yahudi terus. Jadi seolah kau itu sedang menyerang Kristen dalam kata lain ya. Itu yang lucu. Nah, ketika kau mempertanyakan eksistensi Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi. Nah, Al-Qur'an contoh ini mengabarkan bagaimana peristiwa ketika Nabi Musa alaihissalam waktu dikejar oleh Firaun, beliau membelah lautan. Ada ayat yang sangat menarik. Ini bukti eksistensi Allah itu ada. Pada hari ini aku selamatkan tubuhmu dan akan menjadikan pelajaran itu ada di surah Yunus. Mestinya saya buka ayat dulu ya, saya lupa. Kalau nggak salah ayat 92 itu. Nah, saya buka dulu. Nah, itu jelas membuktikan bahwa yang namanya Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan semesta alam. Pertama, berfirman kepada para nabi, di antaranya Nabi Musa, dan di situ jasad Firaun diselamatkan, dan buktinya ada penemuan mumi Firaun. Itu bukti eksis Tuhan itu ada. Dan penemuan mumi Firaun itu sejak kapan? Ya tentu sejak abad-abad ke sini setelah Nabi Muhammad SAW. Jauh-jauh dari zaman Kanjeng Nabi Muhammad ya. Nah, sekarang kalau mau pembuktian, ini repot lagi tentang ketuhananmu Yesus. Seperti yang sampai saat ini masih penuh dengan misteri yang pernah saya tanyakan juga kepada kawan-kawan. Di mana buktinya pembuktian bahwa Yesus bangkit, orang-orang kudus bangkit, berjalan ke kota Kudus, disaksikan oleh wanita-wanita oleh orang-orang, para wanita. Itu di mana pembuktian itu nggak ada. Sehingga itu menjadikan bahwa Yesus itu Tuhan gitu. Nah, kalau Al-Quran tadi saya bilang membuktikan bahwa Tuhannya Nabi Musa adalah Allah Subhanahu wa taala, dibuktikan dengan salah satu ayat bahwa benar-benar jasad Firaun itu diselamatkan dan ada penemuan ternyata jasad Firaun sebagai pelajaran. Begitu demikian, itu membuktikan bahwa nabinya Tuhannya. Oh sorry, waktu habis. Silakan. Iya, oke. Habis ini Ustadz Unggul masuk boleh ya? Aku ada keperluan juga sebentar. Oke. Iya, Umat saya Islam bahwa Tuhannya konsisten dari awal Gue males. sampai akhir. Udah bagus Ustadz Alif sama Demian cuma muter-muter ngulang-ngulang. Dia kalau Iya, sama gue oke, putus oke, asa oke. ngulang-ngulang. siap. Silakan Silakan buktikan time-nya. kalau Tuhannya umat Kristen adalah konsisten dari pakai kitabnya umat Yahudi sampai ke PB. Silahkan ke konsistennya umat Kristen Iya, menarasikan Tuhan. Ya, time-nya dinyalakan, Pak. Oke, saya tidak menemukan jawaban dari pertanyaan saya sama Pak Alif. Sama sekali nggak ada jawaban gitu loh. Selain daripada penjelasan dari keimanan gitu loh. Tentang membuktikan keilahian daripada Allah lewat mumi Firaun. Yang saya minta adalah bukti bahwa nama Allah ini sudah dikenal. Bukan tentang mumi Firaun itu, Pak. Jadi mohon dipahami baik-baik ya. Gini ya. Kalau misalkan Musa itu dia mengenal Allah, pasti dia berkata kepada orang Israel begini. Sema Yisrael, Allah Elohenu, Allah Echad. Pasti seperti itu gitu. Tapi faktanya kan enggak, dia berkata, dengarlah Israel, Sema Yisrael, Yotefafe Elohenu, Yotefafe Tuhan kita, Yotefafe Echad. Enggak ada Allah loh. Jadi Musa yang justru mengingatkan jangan sampai kalian menyembah ilah lain. Bahkan Musa menyampaikan dalam kitab Torahnya, Ulangan 18 ayat 20, bahwa akan ada nabi yang membawa nama Tuhan lain. Dan jangan kau ikuti dia. Kemudian Ulangan 13 ayat 1-3, apabila di tengah-tengah kamu muncul seorang nabi dan dia memuju kamu untuk mengikuti ilah lain, maka jangan kau percaya. Dan memang faktanya terjadi sekarang. Orang Islam gak bisa membuktikan kenabian daripada Allah, ketuhanan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang gak bisa dibuktikan. Tidak ada satupun nabi yang menyembah Allah. Saya nggak ngulang-ngulang ya Bang ya. Tapi saya menjelaskan kitab saya biar kalian paham gitu. Kemudian perihal mengenai nama Yesus. Tadi kan Bang Alif mengatakan kalau Yesus dalam bahasa Yunani Ibraninya kan kuda kan. Kalau Bang Alif baca Safua, kata Allah dalam Torah itu Alef Lamet He ya, bukan Alef Lamet He. Kata Allah dalam Torah itu adalah kutukan Bang. Silakan dicek di Safua.
Jadi Betul. kata Itu akhirnya Yesus, di dalam kutukan kata Yesus, kamu. Pak, Yesus itu adalah terjemahan bahasa Yunani. Orang Yahudi pada abad ketiga sebelum Masehi, mereka juga menerjemahkan nama Yehosua bin Nun menjadi Yesus, sama seperti nama Yesus. Nggak ada bedanya, Pak. Artinya bahwa orang Yahudi pun tidak menyalahkan terjemahan itu. Bahkan mereka menerjemahkan nama-nama tokoh-tokoh mereka ke dalam bahasa Yunani. Itu nggak ada problem di situ. Yang menjadi problem di sini adalah kawan-kawan Muslim tidak bisa membuktikan perihal ketuhanan dari mereka. Dari tadi sudah saya jelaskan ketuhanan Yesus. Yesus tadi artinya Yotevave menyelamatkan. Dan di dalam Yeremia 23 ayat 6, Mesias itu, tunas Daud ini adalah Adonai Sidkenu. Jadi kalau kita ngomongin tentang Mesias, keilahian daripada Mesias ini bukan seperti keilahian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah mengklaim ketuhanannya, tapi nggak bisa dibuktikan. Kalau Yesus kan bisa dibuktikan gitu loh. Bahwa ada nubuatan para nabi bahwa Mesias itu ilahi. Kalau Allah kan nggak ada bukti ketuhanannya, para nabi menyembah Allah selain Muhammad. Jadi kawan-kawan Muslim terlalu pede ketika mereka mengatakan semua nabi Muslim. Itu klaim yang sangat pede gitu loh. Dari set, baru tak stop. Silakan Bang Alif. Ternyata Demian masih belum bisa membuktikan kekonsistenan nama Tuhan. Silakan Bang Alif. Untuk itu Ustaz Unggul atau Bang Rio mau masuk dulu? Bang Unggul, silakan Bang Unggul. Aku sebenarnya ada ini dulu sebentar. Udah mulai? Nggak apa-apa kan, Dem? Saya mau ke warung ini. Nggak apa-apa. Sebentar ya. Silakan Bang Unggul. Oh ya, Bang Unggul atau Bang siapa? Ustadz Unggul atau saya neruskan Ustadz Alif ya. Ya silakan. Monggo. Ya, jadi Demian itu tidak bisa menjelaskan konsisten daripada nama Tuhannya, kan? Tuhan orang Yahudi itu apakah Yotevave atau YHWH atau Adonai atau Hashem atau siapa gitu. Lalu Demian mengeksegese bahwa Tuhan itu adalah Mesias gitu. Yang selalu dimunculkan bahwa para nabi itu menubuatkan Mesias. Mesias itu menurut para nabi adalah anak-anak Tuhan yang menyelamatkan manusia dengan pengajaran-pengajaran, bukan menjadi Tuhan gitu. Ini bisa dicek daripada orang-orang mayoritas Yahudi yang di sana ya, dan mereka tidak menerima Kristen gitu. Masalahnya hanya 1% yang bisa diterima di Israel sendiri. Kalau di luar itu pun mereka masih tetap menjadi Yahudi. Tadi narasi Demian sebelumnya juga pernah mengatakan bahwa murid-murid Yesus itu adalah orang Yahudi gitu. Saya jadi bingung ini murid-murid Yesus ini orang Kristen atau orang Yahudi gitu. Kalau menyebut tentang ketuhanan itu tadi disebutkan tentang internal kitab suci gitu ya. Seharusnya Demian juga menyebutkan Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Kalau memang itu Perjanjian Lama itu diklaim sebagai kitabnya Demian sebagai orang Kristen. Tetapi yang menjadi bingungan di sini adalah ketika Perjanjian Lama itu bukanlah benar-benar kitab murni milik orang Kristen, tapi diaku sebagai orang Kristen. Seharusnya Demian menggunakan original teks daripada Perjanjian Baru gitu. Nah, kalau Perjanjian Lama itu adalah milik orang Yahudi gitu. Tapi kenapa Demian itu mengeksegese menyimpulkan bahwa Tuhan yang ada di dalam keyahudian itu menjadi seorang Mesias yang menjadi Tuhan gitu. Ini menjadi absurd ketika Mesias itu diterjemahkan menjadi Tuhan gitu. Itu sudah berkali-kali saya katakan, kalau Mesias itu adalah anak-anak Tuhan, orang-orang yang diurapi, orang yang pilihan Tuhan untuk menyelamatkan manusia, tetapi bukan Tuhan itu sendiri. Tetapi berkali-kali Demian mengatakan bahwa Mesias itu adalah Tuhan itu sendiri. Ini jadi bingung ini saya. Kalau saya sih tidak bingung, tapi Demian sendiri yang bingung, kontradiksi sendiri dengan nama-nama yang Tuhan mereka yang berubah-ubah itu. Tidak ada konsistensi gitu. Tidak ada konsisten sama sekali gitu. Itu mungkin yang bisa dijawab oleh Demian dan tanggapan saya gitu. Oke, waktunya tinggal 2 detik. Saya reset.
Silakan Demian untuk melanjutkan. Tunjukkan konsistenmu terkait dengan nama Tuhan yang disematkan oleh orang Israel yang sekarang dipakai orang Kristen beralih menjadi Jesus. Monggo. Iya, oke. Begini ya kawan-kawan ya. Jadi saya itu lebih suka ketika kita berdiskusi itu pakai dalil, jangan cuman ibaratnya menyerang kamu ini nggak konsisten, nggak begini, Mesias itu begini, Mesias itu bukan Tuhan. Kalau misalkan Mesias itu bukan Tuhan itu pakai dalil gitu loh, jangan cuman ibaratnya kita ngomong tapi nggak ada dasar. Saya kan pakai dasar, pakai ayat Yeremia 23 ayat 5 sampai 6, Mesias itu Tuhan menurut ayat itu menurut dalil, bukan menurut asumsi. Kalau bro tadi kan asumsi, dia nggak pakai dalil. Kemudian masalah konsistensi daripada ketuhanan, dari awal saya buktikan tentang ketuhanan Tuhan saya, dan bisa dibuktikan dari kitab-kitab Nevi'im, kitab-kitab terdahulu, bahwa para nabi mengatakan Mesias itu Tuhan. Sedangkan kalian nggak bisa membuktikannya, membuktikan konsistensi daripada Tuhan kalian dan juga eksistensinya. Itu nggak bisa saya buktikan, kalian nggak bisa buktikan. Itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, ketika kalian bertanya siapakah nama Tuhan Yahudi itu, orang Yahudi mengenal nama Tuhannya. Yotevave adalah bacaan daripada abjadnya atau alfabetnya. Kalau bahasa Arab dari nama Allah kan biasanya alif lam lam alif lam lam ha kan. Jadi orang Yahudi itu ibaratnya begini, orang Islam menyebut nama Tuhannya Allah, tapi orang Yahudi nggak mau menyebutnya langsung Allah gitu loh. Mereka nyebutnya alif lam lam ha. Kenapa? Karena nama Tuhan bagi mereka itu sakral. Jadi mereka itu dikit-dikit mau melakukan kejahatan kemudian teriak nama Tuhan Adonai kemudian bunuh orang, itu nggak boleh. Kenapa? Karena nama Tuhan itu kan sakral, nggak bisa disebutkan sembarangan. Makanya mereka bacakan vokalnya saja, biasanya Adonai, bisa juga Hashem itu artinya sang nama. Jadi nama Tuhan di dalam kitab para nabi itu ya bukan Allah, tapi Yotevave. Silakan dicek dari Kejadian sampai kitab terakhir Maleakhi atau apa tuh. Nah itu buktinya tuh bang. Kemudian ketika kawan-kawan muslim mengatakan bahwa semua nabi adalah muslim itu kan orang menyembah Allah. Musa kan nggak pernah nyembah Allah, Abraham kan nggak pernah nyembah Allah, siapa lagi, Yesaya, Zakaria dan sebagainya, Yahya itu kan nggak pernah nyembah Allah gitu loh. Jadi bagaimana mungkin mereka katakan sebagai muslim? Jadi kawan-kawan muslim ini, kawan-kawan yang dari muslim, mereka itu terlalu pede ketika mengatakan bahwa semua nabi itu adalah menyembah Allah, tapi nggak bisa dibuktikan. Kemudian bang abang yang tadi membahas masalah Mesias. Lo orang Islam itu nggak kenal Mesias gitu loh. Saya tuh paling aneh ketika kawan-kawan muslim ini membahas tentang Mesias. Sedangkan mereka itu tidak tahu tentang Mesias gitu loh. Mereka itu nggak pernah mengimani satupun ayat-ayat nubuatan tentang Mesias. Nggak pernah. Yesus mengklaim bahwa dia menggenapi seluruh kitab-kitab para nabi tentang Mesias. Tentang Mesias itu ilahi. Yesus genapis. Dia sebagai ilahi, dia mengakui. Yohanes 14. Kemudian Mesias itu adalah hakim pada akhir zaman. Mesias itu bagi segala bangsa. Orang Islam kan nggak mengakui itu gitu. Kalau mereka mengakuinya, pasti mereka udah jadi Kristen. Oke, waktumu habis. Terkait dengan Mesias yang diyakini oleh umatnya itu apa? Menurut Kristen katanya Mesias adalah Tuhan itu sendiri. Ternyata yang ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi namanya Mesias itu penyelamat orang Yahudi, orang Israel, yaitu Nabi yang perkasa. Silakan yang pihak Muslim, Bang. Ini siapa yang mau maju? Mungkin Mbak Ustadz Alif sudah dimonitor. Kalau belum biar saya aja itu. Ya, oke. Silakan. Lanjut. Ya. Oke. Gini ya Demian, saya tadi itu sangat bingung dengan jawabanmu ya. Kalau saya sih tentu saya tidak bingung, tapi Demian sendiri yang bingung. Menggunakan kitab eksternal dari Yahudi gitu. Kitab mereka itu PL itu adalah kitab milik berdua antara Yahudi dan Kristen, dan itu mengalami persinggungan perebutan ketuhanan gitu ya. Kalau Yahudi Tuhannya bisa disebutkan Yotevave, YHWH atau Adonai atau Hashem, kemudian mempunyai nama Al-Gibor dan lain sebagainya, itu merujuk kepada nama-nama di dalam nama Allah. Sebenarnya secara esensinya itu sama dengan Islam ya. Itu mempunyai makna bahwa Tuhan itu yang Maha Kuasa, Maha Suci, Maha Tinggi, Maha Perkasa dan semuanya itu.
Tetapi saya tidak melihat Demian ini mengajukan dalil tentang kitab di dalam Perjanjian Baru ya. Kalau di Perjanjian Baru itu kalau kita melihat di Korintus 8 ayat 6 disebutkan bahwa bagi kita hanya satu saja, satu Allah yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja itu yaitu Yesus Kristus. Itu apakah memang awalnya itu Tuhan, satu Tuhan saja, ataukah satu Tuhan yang kemudian berubah gitu. Tetapi kalau kita melihat original teks itu adalah kurios, kemudian disimpulkan dalam kekristenan itu sebagai Tuhan gitu. Seharusnya kalau mau jujur, orang Kristen itu jangan merubah-rubah terjemahan, tapi kemudian seharusnya terjemahan dulu, soal exegesis, penarikan kesimpulan oke lah, tetapi untuk terjemahan jangan diubah-ubah dulu gitu. Dan kita melihat bahwa terjemahan itu mengalami inkonsistensi antara junjungan dan guru dan junjungan, lalu menjadi guru dan Tuhan. Itu suatu hal yang sangat tidak, saya kira tidak mendidik ya, maksudnya ini menjadi pemburaman suatu data gitu. Nah, di dalam internal kekristenan sendiri akhirnya bereksegesis menjadi Tritunggal, Oneness, dan Unitarian gitu. Demian tidak menjelaskan tentang hal ini ya, ini corak doktrinnya itu menjadi ada beberapa yang bertabrakan, misalnya ketika melihat Yesus itu melihat Tuhan gitu. Kita melihat, aku melihat Bapa, ini kan berarti Tuhan di dalam kekristenan kan seharusnya Bapa gitu. Karena ada ini mengalami ada penafsiran yang berbeda-beda di internal Kristen sendiri gitu. Oke, cukup. Habis waktunya. Kembali. Saya mau meluruskan terkait Mesias menurut orang Yahudi. Jangan kau plesetkan ya. Loh, sabar, Karena saya ini 3 menit yang dulu, Pak Mesias Amir. adalah Yahudi ya. Sabar dulu. Karena kamu memelesetkan hal ini. Dalam bahasa Ibrani, bahasa Mesias atau Masiyah atau Moshiach adalah kepercayaan Ashkenazi yang diminyaki. Pertama kali muncul sebagai sebuah istilah dalam Alkitab Ibrani untuk menyebutkan pendeta atau raja yang diminyaki dengan minyakan suci. Kemudian kepercayaan dalam kedatangan Mesias masa depan yang akan mengirimkan keselamatan untuk Israel dan umat manusia menjadi ajaran utama dalam Yudaisme yang dianggap sebagai sebuah dogma. Siapa dulu yang sebagian besar sumber tradisional dan Yudaisme ortodoks. Jadi yang ditunggu-tunggu bukan Mesias, itu bukan Tuhan, tapi ini salah pahaman dari si Demian sendiri. Mesias diarahkan ke Yahudi, tapi Yahudi mengatakan yang ditunggu adalah orang yang menyelamatkan Bani Israel, bukan Tuhan. Oke? Jadi kau narasikan Yahudi, kau pakai ketuhanannya Yesus. Gabriel di sininya. Silakan. Kau tunjukkan Mesias yang ditunggu-tunggu adalah Tuhan menurut Yahudi. Ternyata bukan. Iya, silakan. Siap. Oke, begini, saya ulangi sekali lagi untuk bro yang tadi ya. Bro mengatakan bahwa saya kebingungan. Sebenarnya sih dari tadi itu saya belum menemukan jawaban loh tentang eksistensi dan juga ketuhanan daripada Tuhanmu. Kau nggak bisa menjelaskan itu. Sedangkan saya, kau nanya tentang Yesus, saya dari tadi jelaskan ketuhanan Yesus kan. Tadi kan Pak Amir, kebetulan nih Pak Amir nanya lagi, saya jawab lagi nih. Menurut kitab Nabi Yeremia 23 ayat 5-6, Mesias itu Adonai Tzidkenu. Silakan dibacakan. Itu dalil, saya pakai dalil, saya buktikan. Sedangkan kamu dari tadi nggak bisa membuktikan Tuhanmu pada abad ke-5, pada abad ke-4, pada abad ke-3. Bahwa Tuhanmu itu sudah eksis, disembah oleh orang Quraisy, disembah oleh orang Arab, disembah oleh orang Yahudi. Yang paling penting itu orang Yahudi. Kenapa? Karena Quran mengatakan Musa menyembah Allah, semua nabi menyembah Allah. Kan itu yang harus dibuktikan. Dari tadi kan kau nggak bisa buktikan. Jadi yang bingung siapa gitu loh. Saya juga bingung gitu. Saya bertanya, saya menjawab, kemudian saya bingung sendiri. Kok bisa ya? Saya jelasin, saya bertanya kok dari tadi nggak bisa jawab. Apakah Tuhanmu nggak bisa dibuktikan gitu? Nah kemudian masalah tentang nama Tuhan, tadi kan sudah saya jawab kan.
Dalam tafsiran Yahudi pun mengatakan nama Tuhan itu cuma satu proper name. Dari Razi, Ibnu Isra, Rambam, Yotefafe ya. Kalau El Gibor, El Olam, kemudian Hasyam, Adonai itu cuma sebutan gitu loh. Seperti Islam kan ada sebutan juga gitu. Jadi ada banyak sebutan kepada nama Tuhan itu, tapi nama Tuhannya tetap satu, yaitu Yotefafe. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, kemudian perihal mengenai kitab yang tadi kau kutip di Perjanjian Baru, satu-satunya Allah yaitu Bapa. Nah, Allah di dalam Alkitab itu saya luruskan ya kawan-kawan ya, itu bukan nama. Allah itu adalah sesembahan. Makanya di dalam satu Tawarik dikatakan Allah bangsa lain adalah berhala. Jadi berhala juga adalah Allah. Itu bukan berbicara tentang nama. Nama Tuhan di Alkitab itu bukan Allah. Dan mengenai kata Tuhan, saya pikir di dalam Quran pun menggunakan standar yang sama, terjemahannya dengan Bible. Kalau kamu mau bilang bahwa terjemahan itu harus konsisten, misalkan ya, surah Yusuf ayat 50, kata Robbika itu diterjemahkan menjadi Tuhan. Tapi kata Rob di misalkan Al-Fatihah ayat 2 itu terjemahannya menjadi apa? Menjadi Tuhan, kan nggak konsisten itu. Rob di ayat lain, Tuhan. Kemudian Rob di Al-Fatihah ayat 2, Tuhan, kan nggak konsisten terjemahannya itu. Jadi kalau kamu mau bilang konsistenan dari Alkitab, sebenarnya kitabmu itu yang gunakan standar yang sama gitu loh. Ayat lain Rob Tuhan, ayat yang lain Rob Tuhan, kan nggak konsisten gitu. Jadi di dalam Alkitab pun menggunakan konsep kalau Rob kurios itu kepada Sang Pencipta, maka itu Tuhan. Kalau siapa namanya? Kurios itu kepada Pencipta, maka Tuhan. Kalau kurios itu kepada manusia biasa itu terjemahkan menjadi Tuhan, itu standarnya sama kayak Quran. Cuman kalian itu nggak pernah belajar gitu, makanya nggak tahu gitu. Mau habis waktumu, Demian. Aku kembali, Demian. Silakan, Bang. Oke, bentar. Ali. Aku tak open cam ya. Silakan. Demian, mungkin jangan jalanin dulu waktunya. Saya minta Demian baca deh. Bentar, aku mah open cam. Aduh, Iya, nggak bisa besar. Kan aku di sini belum. baru kembali Kalau yang soalnya. satu ini Nah, boleh. oke, bentar. Ini situs resmi kekristenan ya. ST ini Santo kalau nggak salah ya. Takla.org. Ini penjelasan dari kitab Al-Muqaddas. Nah, di sini ada kata Allah, oke? Ini Kristen yang menggunakan bahasa Arab. Nah, di sini dijelaskan Allah itu apa? Hada ismun al-ilah, nama sang sesembahan. Kholikun. Kamu bisa bacakan, saya nggak ngarang. Kholikun, yang menciptakan jamil kainati, segala sesuatu makhluknya. Wal hakimun, dan sebagai hakim. Al-adom, yang sangat agung. Li jamil awalim, untuk seluruh semesta alam. Nah, ini penjelasan dari Kristen sendiri. Allah itu nama sang sesembahan yang menciptakan seluruh makhluknya. Pertanyaan saya jadinya begini, Demian. Kalau kamu sedang menyangkal saya, kamu sedang menyangkal situs resmi dari kekristenan yang menggunakan bahasa Arab. Apakah ini Tuhannya Musa? Apakah ini Tuhannya Abraham? Kalau kau bilang bukan, maka Anda sedang berlawanan dengan situs ini. Karena ini Kristen sendiri yang mengatakan bahwa nama sang pencipta seluruh makhluknya, hakim yang sangat agung. Ini yang resmi dari dari segi Al-Muqaddas ya, penjelasannya. Ini situsnya resmi begini, ini namanya. Makanya tadi ketika kau terus membantah, kamu itu sama aja sedang membantah kekristenan yang memang masih berpikir lurus dalam hal penjelasan siapa Allah itu. Nah, itu pertama. Apakah ini ada bagaimana dari segi Islam? Ini beda, ini Kristen ya. Saya dari segi Islamnya begini, contoh. Tadi ada dua. Nah, ini yang Islam. Contoh. Ismullah al-Adum ya, yang sangat agung nama Allah. Allah itu dijelaskan tadi di sini bahwa memiliki 99 nama. Lah, penjelasan Allah itu siapa? Di sini dijelaskan. Lal akrobu anal ismul adab, bahwa ini semoga yang paling terdekat dalam jawaban. Di sini jelaskan bahwa ismul jamiun lillahi taala, nama segala sesuatu kumpulan untuk Allah Subhanahu wa taala. Alladhi ya dulu ala jami ismi. Jadi nama Allah itu yang menunjukkan kepada seluruh namanya, bahwa di sini mana? Wow, ismun tidak ada lagi nama selain Allah gitu. Di sini jelas nama sang pencipta.
Nama Allah. Kalau di dalam Islam udah nggak debat lagi ya. Saya cuma membedakan bahwa ini kalau ini situsnya dari Islam, kalau yang tadi situsnya Kristen. Makanya kalau kamu sedang membantah, mempermasalahkan kata Allah ini terus dari tadi, Tuhan ya yang menciptakan seluruh alam semesta, seluruh makhluk, ini kata orang Kristen sendiri. Jadi pertanyaannya, apakah ini bukannya Tuhannya Musa? Apakah ini bukan Tuhannya Abraham? Menurutmu? Saya yakin orang Kristen yang membuat situs ini itu Tuhannya Abraham juga, Tuhannya Adam juga gitu. Nah, coba kita merujuk kepada pandangan kekristenan lah. Jangan ke Yahudi terus. Makanya saya bilang tadi, selama kamu menjelaskan Yahudi terus, kamu sama sekali tidak ada poin menjelaskan kekristenan gitu loh. Di situ poinnya. Kalau di Islam itu jelas tadi bahwa Allah itu di Al-Fatihah misal Alhamdulillahirabbil alamin, Tuhan semesta alam. Oke, tadi mempermasalahkan kata Rob. Allah itu Robbil alamin. Itu menggunakan kata penguasa. Iya betul. Bagaimana ketika tadi membahas surah Yusuf, lah itu kan penguasa lokal itu menggunakan kata Robbi, Tuanku, yang mengurus, yang menjamin dia gitu loh. Nah itu bedanya. Makanya mengenai masalah proper name-nya ya, Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, selesai. Saya pakai situs Kristen aja. Selesai Pak, selesai.